Kau kenal pendekar Ki Ageng Reksadhipa? Tiap orang kenal pendekar besar itu. Namanya tersohor di mana-mana. Dia bekas senapati kerajaan Pajajaran. Tepat. Beliau menjadi buronan tentara Pajajaran karena dituduh mencemarkan nama baik Panglima dengan mempelari putrinya. Betul. Saya senang kau tahu banyak. Saya tidak ingin kepala saya lepas oleh murid-muridnya. Saya harap kau pun mau mengerti. Tidak. Saya mengemban tugas. Saya harus membawa Ki Ageng Reksadhipa, hidup atau mati, kembali ke Pajajaran. Ada dua golongan pembenci Jokowi. Yang pertama pembenci dari kelompok anak abah. Kalian paham ya, namanya kelompok anak abah ini tidak pernah suka sama Jokowi sejak dulu. Karena apa? Bagaimanapun mereka adalah golongan-golongan yang mempunyai sifat sumbu pendek. Ngerti sampai di sini? Oke. Lalu yang sekarang terbaru ini adalah golongan para anak banteng. Mau bagaimanapun, kalau mereka mau jujur ya, apa mereka lakukan selama ini menyerang seorang Bapak Jokowi lalu memfitnah Bapak Jokowi itu dalam agenda ingin menghancurkan nama baik seorang Jokowi. Faktanya ya, karena dalam suatu agenda politik yang dimana mereka mendukung seorang Ganjar lalu dan mendukung PDI Perjuangan yang lalu ya, Ganjar dikalahkan oleh Prabowo yang dimana Prabowo didukung oleh Bapak Jokowi. Disitulah timbul rasa kebencian, rasa dendam. Ganjar kalah di 16%, mereka tidak terima. Lagi-lagi Anies juga kalah, anak abah semakin meradang. Udah paham sampai di sini? Ya, berbicara tentang para pembencinya Bapak Jokowi ini memang kalau dulu ya, dulu sebelum PDI Perjuangan masih masuk dalam pemerintahan, ya kita hanya melihat itu ada yang namanya anak-anak abah. Ya, anak-anak abah dulu yang dimotori oleh sang Imam Jumbo, ya Rizik Syihab, setiap hari melakukan demo yang tidak jelas. Bahkan seorang Ahok yang saat itu dicalonkan sebagai gubernur DKI, mereka buat juga Ahok tidak berkutik. Ya, walaupun saat ini Ahok dan Anies itu sudah kembali bersatu. Nah, bertambah satu lagi pembencinya Bapak Jokowi itu yaitu anak banteng. Tentu sama seperti yang disampaikan oleh sahabat kita yang satu ini bahwa ini merupakan efek dari kekalahan pada Pilpres kemarin. Sebuah kejutan besar di mana di luar dari prediksi PDI Perjuangan bahwa calon yang mereka usung itu akan mendapatkan persentase yang sangat kecil, ya. Bahkan mereka tidak bisa mengalahkan sosok Anies Baswedan. Itulah yang mendasari mereka, ya anak-anak abah dan juga anak-anak banteng yang sampai saat ini masih menyerang sosok Jokowi yang dimana sudah kita ketahui bersama beliau ini sudah tidak lagi menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia. Aneh kan? Selamat sore rekan-rekan. Kita lanjut ngobrol hiruk pikuk tentang perpolitikan, tentang isu-isu yang sebenarnya ya seperti kualitas sebelum-sebelumnya lah. Tapi kita perlu update terus karena seperti yang selalu saya sampaikan, kalau kita tidak merespon mereka, para buzzer-buzzer murahan itu, seolah-olah nanti kita ini dianggap orang-orang yang sama seperti mereka kualitasnya. Itu yang harus kita jaga, sehingga kita tidak ikut dalam pusaran yang saya sebut itu pusaran-pusaran isu sampah itu. Nah, ini kita masuk ke pusaran pagar bambu yang di Banten. Karena di sana juga ditarik-tarik oleh Said Didu, kerugian 900 triliun, itu di sana ada peran Jokowi dan sebagainya. Pokoknya semuanya Jokowi gitu. Tidak ada yang tidak hadir Jokowi. Setiap kesalahan, kalau kebaikan Jokowi selalu tidak dihadirkan gitu. Karena menurut mereka Jokowi nggak ada baik-baiknya gitu. Itu pemikiran yang kita sudah tahu, karena mereka sakit hati, mereka terus mencari-cari itu. Ya memang karena sudah akut, ya tidak perlu lagi diharapkan kesembuhannya. Jadi
tentang pagar bambu di Banten itu kan makin hari makin ketahuan. Ternyata itu sudah ada sejak tahun 82 HGB-nya, SHM-nya itu tahun 94. Menyusul kemarin juga di Sidoarjo ada yang sudah sejak tahun 96. Sorenya kemarin juga ada dari dari Sumeneb yang sudah menjadi SHM full gitu kan. Nah, kabar yang terbaru adalah bahwa itu dulu semuanya daratan, ya kan? Jadi kalau daratan terus sekarang dari laut itu kan karena abrasi. Harusnya bersyukur kalau itu mau diuruk dan bisa dibeli oleh pengembang. Katakanlah kan nama Aguan terseret-seret terus di situ. 9 naga Aguan ini kan selalu dihadirkan sebagai orang-orang yang dianggap zolim terus gitu kan. Padahal mereka tidak menghitung atau pura-pura tidak tahu peran 9 naga di Indonesia ini tidak bisa dilepas dari kehadiran kita-kita juga gitu. Karena mereka sebagai pengusaha dengan segala macam usahanya sejak zaman Pak Harto juga kan, mereka ya dengan cara-cara mereka lah bisa mengerahkan aparat dan sebagainya. Itu sudah menjadi rahasia umum. Tapi di balik itu semua, kalau dia dicap, kita cap sebagai orang-orang jahat, dalam tanda kutip, tapi tetap saja ada kebaikannya gitu. Sama seperti PIK yang diributkan itu kan, itu ada 1.000 hektar sekarang kalau tidak salah saya. Di sana sudah terbangun begitu banyak bangunan, industri, orang kerja dan sebagainya. 2 minggu lalu saya dari sana. Jadi kalau kita mau menghitung gerak ekonomi di sana itu luar biasa. Orang-orang Jakarta harusnya tidak asing dengan PIK itu kan gitu. Jadi dari mulai pembantu rumah tangga, dari mulai tukang sapu, penjaga restoran, penjaga usaha lain, mal dan sebagainya, itu melibatkan ribuan tenaga kerja yang hadir dari pemikiran-pemikiran mereka. Gitu. Jadi usahawan-usahawan ini yang kita sebut konglomerat, oligarki atau apa sajalah, itu tetap saja ada dampak baiknya gitu. Jadi tidak semuanya jelek. Ya jangan etnis Tionghoa ini terus dianggap orang yang menjajah Indonesia gitu. Mereka hadir lahir di sini, besar di sini, ikut membesarkan Indonesia, membayar pajak ya. Kalau 1-2 ada yang nakal itu sama juga dengan kita kan. Orang sendal di masjid aja bisa hilang kan gitu kan. Ya, kadarnya berbeda-beda, tapi kalau yang nakal tidak baik dan baik itu kan selalu aja dalam jalan beriringan. Gitu. Nah, mereka-mereka ini juga jumlahnya sekitar berapa? 11 juta orang etnis Tionghoa dan etnis Chinese yang kita anggap sebagai keluarga kita. Ini bergerak di bidang segala macam lah. Konglomerat di sini orang kaya Indonesia kan kebanyakan dari mereka. Nah, kalau Banten itu terus dijadiin isu, digoreng menjadi isu politik, ditarik-tarik Jokowi ada di sana, Said Didu sampai nyemplung ke laut mau nyabut bambu dan sebagainya, itu mah framing murahan, kampungan itu gitu. Ternyata jeder, sekarang kita tahu bahwa itu dulunya daratan yang dapat SHM, dapat HGU. Siapa yang bermain, siapa yang melenceng, ya itu harus dibenerin. Tapi bukan berarti terus itu menjadi isu yang seolah-olah Indonesia mau kiamat gara-gara pagar bambu itu. Kalau kita mau runut semuanya, kalau dikumpuli, mungkin sudah jutaan hektar kasus yang sama terjadi di garis pantai Indonesia. Karena kita ini kan luas lautnya 70% dari daratan. Belum lagi kalau ditinjau dari kebutuhan-kebutuhan yang terjadi di Jakarta itu. Karena 60% ekonomi bergerak di Jakarta. 60% penduduk Indonesia hidup di Jawa. Jakarta itu kan kepadatannya tuh 10 kali kepadatan Jawa Barat. Dia 16.000 orang per kilometer. Jawa Barat 1.600, Jawa Tengah 1.200, Jawa Timur 850 orang per kilometer. Jawa 840-an orang. Orang begitu banyak.
di sana juga butuh pekerjaan, butuh makan, butuh semuanya. Kalau itu tidak ditampung di dalam wilayah usaha, bagaimana mereka dapat pekerjaan? Ya kesalahan pemerintah sejak zaman Soeharto memang, karena semua industri dipusatkan di Jawa, tidak pernah dipecah di Kalimantan. Kalimantan semua itu kan cuma diisep hasil buminya saja, gas, minyak, semuanya disedot. Tahun 2000 aja saya mau ke Bontang dari Samarinda 9 jam karena jalannya rusak begitu parah. Padahal 90 triliun satu tahun itu duitnya diisep ke Jakarta. Tapi itu sudahlah. Jadi kembali lagi kepada apa yang terjadi di Laut Banten itu, diselesaikan saja baik-baik, nggak usah gebrak-gebrak meja orang-orang DPR itu. Semua carut-marut di negeri ini, kalian punya kontribusi, lembaga DPR, kepala dinas, bupati, hampir semuanya kalian terlibat di situ. Tinggal kadarnya aja masing-masing seperti apa. Kan kita tahu mau jadi anggota DPR RI, kata Deddy Sitorus, harus butuh 30-40 miliar. Ya cari duitnya ya di sekitaran itu juga. Itu juga sudah menjadi rahasia umum. Kita juga tidak bisa sekarang ini membalik tangan untuk menghilangkan itu semua. Semuanya kita maklum. Kita menunggu nanti alih generasi Gen Z, Gen Y ini mengganti kalian sebagai orang-orang yang kotor di wilayah-wilayah pejabat, wilayah-wilayah aparat, dan sebagainya itu. Saya sudah bahas jutaan ASN dan sebagainya itu, hampir rata-rata lari dari tanggung jawab yang sebenarnya. Tapi ya sudah. Jadi kembali lagi, ini jangan di-framing macam-macam, harusnya dihentikan, yang salah dibenari, supaya tidak terulang lagi ke depan. Jadi jangan jadi isu segala macam. Saya di dunia kan hadir di mana-mana. Setiap ada keributan, dia hadir, tampil seolah-olah menjadi pahlawan. Kemarin juga ada kawan dari nelayan, diundang ILC dan sebagainya. Ya silakan sajalah berargumentasi, tapi harus ada penyelesaian dari kasus yang sedang terjadi sekarang ini. Gitu. Jadi bukan diputer-puter seperti Hasto kemarin kan, dipanggil KPK, nggak ditahan, terus kemudian sidang pra-peradilan KPK-nya nggak datang. Ini saya bilang sama kawan-kawan, ini sebentar lagi ya senyap juga, nasibnya seperti itu. Jadi kita sudah tahu bagaimana yang terjadi di negeri ini, tapi kita berharap ini bisa diberesin semua. Kita fokus sekarang dengan pemerintahan baru, Pak Prabowo, semoga drive dari makan bergizi gratis ini bisa dilaksanakan dengan baik. Kurang sana-sini sudah pasti, tapi saya pikir improvementnya harus ada setiap hari. Begitu saya pikir obrolan kita sore ini, semoga ini bermanfaat buat kita semua. Sekali lagi, sehat buat kita, sehat buat Indonesia. Assalamualaikum. Ya, teman-teman, berbicara tentang PIK ini ya, yang ada di Tangerang ini selalu menjadi pertanyaan di dalam benak saya. Kenapa baru sekarang hal ini dipersoalkan? Ya, kenapa baru sekarang? Kenapa tidak di saat Bapak Jokowi masih menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia? Kemudian ketika Bapak Jokowi sudah tidak lagi menjabat, di masanya Bapak Prabowo Subianto bersama Mas Gibran Raka Buming Raka, mereka seolah-olah ingin ya menghabisi Bapak Jokowi lewat kasus PIK 2 ini, pagar laut ini. Ini kan aneh menurut saya. Apakah ini ada unsur kesengajaan bahwa mereka ingin menghancurkan hubungan baik antara Pak Jokowi dengan Pak Prabowo Subianto? Saya kira akan sulit bagi mereka ya. Saya minta semua guru-guru tolong. Saya sangat menghargai, tapi tidak perlu, jangan ucapkan terima kasih kepada Prabowo. Jangan ucapkan terima kasih kepada Pak Prabowo. Ini kewajiban saya sebagai presiden. Ini kewajiban saya. Jadi tidak perlu ucapkan terima kasih kepada saya. Anak-anak diajarkan hormati orang tua, hormati guru, kemudian belajar dengan baik. Ya, kita di sini tidak cari nama. Yang kita ingin adalah yang terbaik untuk bangsa Indonesia. Jadi saya tidak perlu lagi. Saya terima kasih. Jangan terima kasih kepada Prabowo Subianto. Ini adalah kewajiban kami. Kami dipilih oleh rakyat Indonesia untuk bekerja demi rakyat. Terima kasih. Ya, benar juga ya apa yang disampaikan oleh Presiden kita, Bapak Prabowo Subianto. Jangan sekali-kali berterima kasih kepada dia. Karena memang sudah menjadi sebuah tugasnya seorang presiden melayani masyarakat termasuk dengan guru
Ya ini tentu terkait dengan kenaikan gaji guru ya. Ini beda dengan Said Didu yang di mana ada masalah, di situ ada Said Didu. Jadi dia berbuat seolah-olah dia menjadi pahlawan. Pahlawan yang selalu membela rakyat kecil. Brengsek banget kan? Saudara, saya sudah sering katakan bahwa nama baik itu mencari jalannya sendiri. Ketika karakter dibangun melalui kerja. Betapa luar biasanya PDIP ingin menjatuhkan nama seorang bernama Joko Widodo. 22 tahun mengabdi bagi bangsa ini. Jadi wali kota 2 periode, gubernur 1 periode, presiden 2 periode. Saudara, hari ini kita melihat Jokowi direbutkan oleh partai besar sekelas Golkar dan Gerindra. Ke partai Gerindra mungkin atau bagaimana? Mau masuk ke partai kalau Gerindra Gerindra terbuka. Tapi kita tentunya nggak bisa maksa beliau masuk. Ya. Saudara bisa perhatikan betapa karpet merah diberikan kepada seorang bernama Jokowi. Saudara, betapa ini sangat menyakitkan bagi jiwa yang picik seperti Megawati, Hasto, dan elit PDIP kebanyakan, dan para pembenci di bangsa ini, di negeri ini. Mereka begitu sakit hati melihat kok Jokowi sudah diupayakan, dijatuhkan, dijelekkan, difitnah oleh Tempo melalui OCCRP, tapi hasilnya bahkan makin dimuliakan. Apa yang terjadi? Saudara, baik Anda itu pembenci, baik itu Anda pengagum, atau mungkin Anda netral, ya, menjadi bagian society bangsa Indonesia. Ada satu hal yang kita harus ingat. Tidak mungkin seseorang itu difitnah, dicemoohkan, dijelekkan namanya agar jatuh dan dia meninggikan dirinya. Tidak mungkin. Tidak mungkin itu terjadi. Kita tahu dunia ini berjalan sudah ribuan tahun. Ya, society kita ini dibangun ratusan tahun. Kita melihat tokoh-tokoh yang besar yang hari ini naik namanya dan mempengaruhi begitu banyak jutaan, ratusan juta orang, bahkan miliaran orang. Dan mereka bukanlah jenis orang yang menjatuhkan nama baik orang. Sejenis kelompok PDIP dan kelompok para haters dan majalah Tempo. Saya bisa katakan, dan saya tidak ragu mengatakan, Tempo tamat riwayatnya. Dulu saya masih baca majalah Tempo, layak dibeli, ya. Tapi hari ini Tempo yang saat ini dengan biaya 60.000 perak, lebih baik saya makan, kasih orang makan bakmi semangkok ditambah es jeruk, bayarin orang, ketimbang saya baca majalah Tempo. Sama dengan PDIP, tidak layak didengar para politisi, para cendekiawan, budayawan, apapun jabatan kalian, bahkan seorang politisi, tidak layak kita dengar kalau dia masih menjelekkan nama baik Bapak Jokowi. Saya bukanlah Ternak Mulyono, saya seorang pengusaha yang melihat ketidakbenaran ini dan harus diberitahu kepada masyarakat kita. Jangan percaya mulut pembohong. Akhirnya nama baik mencari jalannya sendiri. Kita melihat, dan jangan kaget kalian bahwa Jokowi akan dilamar, dipinang. Masalahnya Pak Jokowi tidak kemaruk, tidak nafsu kekuasaan. Dia sedang berpikir, untuk apa saya jadi ketua umum sebuah partai?
Apa tujuan selanjutnya? Tentunya untuk membangun sebuah bangsa yang besar sebagai Indonesia ini supaya makin besar dan menyongsong Indonesia Emas 2045. Tentunya dengan tujuan itu, bukan tujuan pribadi. Ya, seperti seorang nenek-nenek tua itu, bukan. Ini bukan target sebuah partai. Ini target sebuah bangsa menuju cita-citanya yang besar. Semoga kita belajar dari kejadian. Ya, saya tidak bisa membayangkan ya, bagaimana jika suatu saat nanti Bapak Jokowi ini menjadi ketua umum dari Partai Gerindra, Gerakan Indonesia Raya. Ini tentu akan semakin menambah rasa sakit hati dari anak-anak Abah dan juga anak-anak Banteng. Ya, mereka tidak akan segan-segan atau tidak akan bosan-bosan, tiap hari akan terus mencaci maki Bapak Jokowi. Ya, semakin kalian merendahkan Bapak Jokowi, maka semakin tinggi pula derajat Bapak Jokowi itu diangkat. Drun, kadrun. Makanya kalian dibilang goblok, dibilang tolol, tau nggak? Itu kalau mau masuk penjara itu presiden itu, tuh Soeharto udah masuk penjara dulu tuh, karena kebijakannya tuh. Megawati apalagi yang menjual Indosat, menjual pulau-pulau, mengampuni utang-utang orang BLBI. Megawati yang paling parah itu harus masuk penjara itu. Pak Jokowi itu dikhianati menteri-menteri dari PDI, tau nggak? Menteri-menteri dari PDI itu maling tuh. Satu dua aja yang bagus itu. Selebihnya maling. Kan udah ketangkap, udah bukti itu. Kalian tuh harus sadar. Orang baik nggak bakalan bisa kalian jatuhkan, tau nggak? Dibela sama rakyat Indonesia. Makanya Drun, otak itu jangan kebanyakan makan uang busuk. Uang-uang nguntit-nguntit. Itu, EPI itu malak-malakin diskotik itu. Makanya otak-otak busuk mereka tuh ada terus di kepala mereka tuh. Ya, nggak sadar mereka itu ya. Udah nasabnya palsu. Ngaku-ngaku cucu Nabi. Ngaku-ngaku Imam Jumbo. Ngaku-ngaku juga Imam Mahdi. Kan goblok itu. Ya, ini merupakan sebuah bentuk kekecewaan dari pengagum Bapak Jokowi ya, terhadap dengan orang-orang yang sampai saat ini masih saja membenci Pak Jokowi, masih saja menyalahkan Pak Jokowi. Saya tertarik dengan sebuah caption yang dituliskan pada video ini, orang baik pasti didukung oleh orang baik. Dan itu fakta ya, mau mereka menjelekkan Bapak Jokowi dari sudut manapun, tetap tidak akan mempan. Karena masyarakat Indonesia sudah terlanjur mencintai Bapak Jokowi. Hasto sudah siap ditangkap maksudnya. Tapi upaya pra-peradilan tetap dia upayakan. Ya, baru saja kita dengarkan dari Hakim Juyamto, Hakim Tunggal Juyamto yang mengatakan bahwa sidang pra-peradilan dari Hasto Kristianto ini ditunda dan baru akan kembali dilakukan atau digelar pada tanggal 5 Februari 2025. Adapun alasan dari penundaan sidang perdana pra-peradilan Hasto Kristianto adalah karena dari pihak termohon yakni KPK yang sudah mengajukan permohonan tidak hadir pada hari ini dan meminta. Mas Hasto sudah siap? Sudah siap. Apapun itu? Apapun itu beliau sudah siap. Dan inilah diskusi-diskusi kami terakhir bahwa kemungkinan terburuk adalah masuk penjara. Anda yakin KPK tidak punya bukti? Saya sepanjang belum ditunjukkan buktinya, ya, saya nggak percaya. Penetapan tersangka seorang Hasto Kristianto syarat dengan politis? Menurut hemat kami begitu. Tetapi ini yang harus kita buktikan. Mudah-mudahan hakim akan berpihak pada kebenaran, bukan akan berpihak kepada orang yang dulu punya kekuasaan. Saudara, kalau jadi koruptor
kemudian sudah ada bukti-bukti mau ditangkap, sudah statusnya jadi tersangka. Terus kemudian upaya pra-peradilan, artinya ingin bebas melalui satu pengadilan di luar pengadilan tipikor. Enak amat ya. Enak amat ya. Kalau ini negara nenek lu punya, enak emang. Habis korupsi, terus ketahuan, nyogok orang, terus lewat pra-peradilan. Kemudian pra-peradilan hanya satu hakim. Kemudian diketok bebas begitu. Wah, makin merajalela korupsi di Indonesia. Ya, kita apa ya, kalau berbicara tentang Hasto ini memang agak unik dan aneh. Si Hasto ini kan orang yang pandai untuk berakting, dan memang sewajarnya ya, dia tidak cocok jadi sekjen, lebih cocoknya jadi pemain sinetron. Ya. Ketika ada orang-orang dari kadernya mereka yang melakukan hal yang tidak baik ya, dalam hal ini penyuapan, mereka membela mati-matian, bahkan mereka mendukung apa yang dilakukan oleh si Hasto ini. Mereka bahkan menuduh bahwa ini kasus murni politik. Ini kan aneh. Lagi-lagi ada sebuah bahasa tadi mengatakan seolah-olah ini adalah gara-gara Bapak Jokowi. Jadi semua yang mereka lakukan salahnya Pak Jokowi. Pak Jokowi tidak pernah benar di mata mereka. Saya minta komentar dari teman-teman terkait dengan video-video yang sudah kita lewatkan bersama kurang lebih 20-an menit. Silakan tulis di kolom komentar ya.